Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, umat yang dikasihi Allah. Sekali lagi kita patut mengucap syukur oleh karena berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini kita masih diperkenankan untuk boleh datang berbakti menyembah nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih belum dapat beribadah secara langsung, bertatap muka, namun saya percaya ini tidak mengurangi semangat kita untuk berbakti. Amin. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Kembali pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi yang indah ini Bapa. Sekelompok kecil anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Dengan segala keterbatasan kami datang kepada Tuhan memohon kasih karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, menolong kami untuk dapat memahami pekabaran firman Tuhan pagi ini. Dan biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk menghidupkannya. Terima kasih Bapa. Dari mula sampai berakhirnya, seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, pekabaran firman Tuhan saya beri judul, Mengapa Kita Harus ke Gereja. Nah, saat ini beberapa gereja mungkin sudah membuka pintunya untuk diadakan ibadah secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan ataupun juga diwajibkan ya, saya kira oleh pemerintah. Di beberapa gereja yang lain masih bertahan dengan ibadah secara virtual. Jadi tidak semua umat Tuhan saat ini yang dapat beribadah secara langsung di gereja, termasuk saudara dan saya saat ini. Namun terlepas dari keterbatasan kita di masa pandemi corona ini, di mana kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung, namun biarlah kita boleh melihat apa yang penting yang harus kita pahami tentang beribadah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa menurut saudara kita perlu pergi ke gereja? Apa toh sebenarnya gereja itu? Arti sebuah gereja ada dua. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah sebuah tempat untuk kita beribadah, atau gereja bisa disebut sebagai sebuah kumpulan orang-orang yang percaya. Nah, terlepas dari semuanya ini Bapak Ibu, apa yang terpikirkan pertama kali di benak saudara ketika saudara mendengar kata gereja? Mengapa sebagian orang merasa begitu penting untuk hadir di dalam ibadah di gereja? Kenapa sebagian merasa penting untuk menganggap bahwa ibadah rutin di gereja itu satu hal yang wajib, satu hal yang diperlukan dan dinanti-nantikan? Barangkali banyak umat-umat Tuhan saat ini yang merindukan untuk beribadah di gereja oleh karena mungkin sudah 2 bulan lebih kita tidak datang berbakti di gereja. Tetapi kalau kondisi normal, tidak ada pandemi corona, apakah kita masih merindukan untuk beribadah di gereja setiap hari Sabat? Nah, bagaimana seandainya kita tertahan sebagaimana pandemi ini berlangsung tidak dapat beribadah di gereja? Kita rasakan bersama ya, saya sendiri sudah sangat rindu untuk boleh beribadah di gereja. Tetapi apa boleh buat, oleh karena pandemi ini kita harus beribadah secara virtual di rumah. Namun di balik semuanya ini tentu kita punya alasan kenapa kita sebagai umat-umat Allah, orang-orang Kristen, memerlukan gereja. Yang anehnya, sebahagian yang lain merasa rindu untuk setiap Sabat, setiap hari ibadah, bukan cuma hari Sabat, untuk datang berbakti ke gereja. Ada orang
yang justru merasa tidak suka beribadah di gereja. Ada banyak faktor, banyak alasan, ya. Mengapa yang satu merasa betapa rindu di setiap hari ibadah untuk bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan Tuhan di gereja. Di sisi yang lain, justru mereka merasa enak, mereka merasa tidak betah, mereka merasa tidak nyaman berada di gereja. Ada yang merasa bahwa gereja mendatangkan banyak keuntungan. Ada yang merasa bahwa dengan datang ke gereja mendatangkan banyak kesenangan, banyak sukacita. Namun ada juga yang merasa alergi datang ke gereja. Satu kali saya membaca sebuah buku, saudara. Sebuah buku yang memberikan sebuah kisah seorang ibu muda. Kelihatannya ibu muda ini ketergantungan dengan obat-obat terlarang. Dan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap obat terlarang ini, diceritakan ibu muda ini, mohon maaf, dia menjual diri. Tetapi satu ketika, dia memiliki sebuah ide untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan menyewakan anaknya yang masih berusia 2 tahun untuk orang-orang yang mengalami kelainan seksual. Ketika ada orang yang mengunjungi wanita ini dan kemudian menawarkan dia untuk datang ke gereja, apa jawabnya? Gereja, dia bilang, saya hanya merasa lebih banyak bersalah datang ke tempat itu, katanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi, apakah gereja benar-benar perlu bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Nah, apa standar secara umum seorang Kristen disebut setia? Memang kita tidak dapat melihat secara langsung ataupun menilai seseorang setia atau tidak. Tetapi paling tidak, dari kesetiaannya menghadiri ibadah secara rutin di gereja di setiap hari ibadah, entahkah hari Rabu, entahkah hari Sabat, ini sudah menunjukkan gambaran secara umum seperti apa kesetiaan orang tersebut. Nah, faktanya ini yang seringkali kita tidak perhatikan atau kita tidak jujur menilainya. Bukan hanya terjadi di gereja-gereja besar, tetapi juga di gereja-gereja yang kecil, entahkah di kota-kota besar ataukah juga di desa-desa. Rata-rata gereja-gereja tersebut hanya dihadiri kurang lebih 50% dari jumlah keanggotaan gereja itu. Isinya biasanya hanya orang-orang tua, para lansia. Tidak heran di negara-negara yang maju, gereja-gereja sekarang sudah tidak lagi diminati, sehingga bangunan gereja itu sudah alih rupa, sudah menjadi bangunan yang lain, dialih fungsikan. Ada yang menjadi masjid, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi bangunan-bangunan yang lain, karena gereja itu tidak lagi ada pengunjungnya. Fenomena yang saat ini terjadi adalah gereja-gereja biasanya penuh pada waktu hari raya besar kekristenan. Entahkah itu Paskah, entahkah itu Natal, atau mungkin hari-hari besar yang lain. Ironi bukan? Di saat sekarang ini, saudara dan saya berada di masa pandemi corona. Entah bagaimana kita sangat merindukan untuk boleh datang hadir di gereja. Bisa diprediksi, setelah nanti masa corona ini lewat, gereja akan penuh sesak. Karena sudah begitu lama kita tidak ke gereja. Tetapi setelah beberapa lama, apakah gereja itu akan tetap penuh? Saya yakin gereja itu akan kembali seperti semula. Kehilangan jumlah pengikut yang datang.
Saudaraku yang kasih, mengapa sebenarnya orang menolak untuk datang ke gereja? Mengapa orang merasa alergi ketika mendengar nama gereja? Ada banyak faktor, ada banyak alasan. Secara umum, orang malas datang ke gereja. Yang pertama adalah karena dia kecewa. Kecewa kepada orang-orang yang ada di gereja. Bisa jadi dia kecewa kepada pendeta, bisa jadi dia kecewa kepada ketua, bisa jadi dia kecewa kepada oknum-oknum tertentu yang ada di gereja. Dia mengalami sakit hati, dia mengalami mungkin penolakan dan lain sebagainya. Saya pernah menggembalakan satu jemaat. Dan di jemaat tersebut saya bertemu dengan orang yang bisa dikatakan lama tidak ke gereja. Setelah kami lawas secara rutin, akhirnya dia bisa kembali ke gereja. Tetapi apa daya, karena saya waktu itu melayani lebih dari satu jemaat, saya tidak dapat kontrol apakah bapak dan ibu ini tetap beribadah di gereja selama saya melayani di jemaat yang lain. Setelah beberapa sahabat saya kembali ke jemaat semula, saya dapati orang ini sudah tidak ada lagi di gereja itu. Saya cari tahu kenapa tidak lagi ke gereja. Rupanya dia hanya 1-2 sahabat saja kembali ke gereja. Setelah itu dia tidak kembali lagi. Lalu beberapa bulan kemudian, setelah saya berusaha untuk mencari orang ini, dia menutup diri dan tidak lagi mau kembali ke gereja. Saya mendapatkan alasan bahwa dia tidak lagi kembali ke gereja karena dia mendapatkan respon negatif dari anggota gereja yang merasa alergi dengan keberadaan mereka. Apa yang dikatakan oleh saudara seiman ini membuat orang ini tidak lagi mau kembali ke gereja. Biasanya seorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di gereja. Tetapi ada kalanya saat seseorang ini datang ke gereja, dia bertemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan tidak memahami keberadaannya. Sayangnya sebagai umat Tuhan, banyak di antara kita semacam ini. Kita menerapkan standar yang begitu tinggi kepada orang lain tetapi tidak kepada diri sendiri. Dan ketika kita melihat seseorang yang dalam tanda kutip berbeda dengan kita menunjukkan pandangan miring, pandangan yang negatif kepada saudara tersebut, sehingga dia merasa bahwa sepertinya dia tidak berterima di gereja itu. Inilah yang membuat lebih banyak orang pada akhirnya meninggalkan gereja-gereja kita. Yang berikut, ada yang mengatakan bahwa dia datang gereja tapi tidak mendapat apa-apa. Mungkin saja karena dia merasa bahwa mungkin di gereja sebelumnya dia merasakan ada sesuatu yang lain yang membuat dia merasa enak dan nyaman di gereja itu. Tetapi ketika dia masuk di gereja yang berbeda, dia merasakan tidak ada sesuatu yang dia cari, yang dia rindukan. Sehingga dia katakan, tidak ada roh di sini, tidak ada sesuatu yang membuat saya betah di sini. Akhirnya dia keluar. Yang lain mengatakan bahwa acara gereja monoton dan membosankan. Lebih baik saya beribadah di rumah saja. Banyak orang yang beranggapan seperti ini. Apalagi sekarang kaula muda. Yang banyak dikhawatirkan sekarang oleh para hamba-hamba Tuhan adalah karena kebiasaan kita mulai terbentuk kebiasaan yang baru. New normal ini, kita terbiasa dengan ibadah virtual. Nah, kalau ibadah virtual tidak diharuskan bahwa kita harus mengenakan pakaian yang formal di rumah. Walaupun kami sekeluarga pada waktu ibadah virtual, para sahabat kami mengenakan pakaian sebagaimana beribadah di gereja. Tapi ada umat Tuhan yang lain yang saya tahu, mereka nyambi sementara ibadah, nyambi masak, itu sebabnya gambarnya tidak ditampilkan. Sementara ibadah mereka nyambi makan, itu makanya gambarnya tidak ditampilkan pada waktu pertemuan secara live lewat Zoom dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu terkesan sepele, sehingga ketika mereka datang ke cara ibadah konvensional, mereka sudah terbentuk bagaimana ibadah
secara virtual dibawa ke gereja. Dan pada akhirnya mereka merasa ibadah di gereja ini monoton dan membosankan. Alasan berikutnya, kenapa orang menolak untuk datang ke gereja? Karena mereka menganggap gereja penuh dengan orang-orang munafik. Si A begini, si B begini, si C begini dan sebagainya. Dan pada akhirnya dia merasa bahwa gereja ini bukanlah sebuah tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Dia melihat ada begitu banyak orang-orang munafik ada di dalam gereja. Seorang ateis bernama Friedrich Nietzsche, dia mengatakan seperti ini. Saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya ulangi, mari kita perhatikan baik-baik perkataan seorang ateis ini. Saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini sebuah tamparan keras bagi kita yang mengaku sebagai umat-umat Allah yang telah diselamatkan. Kenapa? Karena orang luar yang mengaku tidak mengakui kealahan, ateis, seorang yang tidak percaya Tuhan, katakan, saya akan lebih percaya kepada mereka kalau mereka menerapkan kehidupan sebagaimana orang yang telah diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Dari apa disampaikan oleh Friedrich tadi, ini berarti banyak orang yang menganggap begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak menghidupkan berita keselamatan yang mereka sampaikan. Antara ajaran dengan tindakan jauh berbeda. Ini yang disebut dengan kemunafikan. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari agama Hindu yang besar, dikatakan, saya menyukai Kristus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Miris, bukan? Kenapa mereka mengatakan yang demikian? Terlepas dari kedua pernyataan dari orang-orang ini, mari kita coba introspeksi diri. Kenapa orang enggan datang ke gereja? Saya harap saudara dan saya tidak demikian. Kenapa? Karena kita fokus kepada kelemahan dan kesalahan orang lain. Saat saudara dan saya datang beribadah ke gereja, apa toh yang kita cari? Apa yang sebenarnya kita ingin dapatkan di dalam gereja? Ketika kita fokus melihat kepada orang lain, biasanya yang nampak jelas bukan kebaikannya, tetapi kejelekannya. Saat saudara dan saya kita berada di dalam kumpulan orang, kita tidak dapat mengharapkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang super baik. Nobody's perfect. Ini harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa saudara dan saya harus berkonsentrasi kepada spiritualitas diri dan bukan orang lain. Saat kita datang ke gereja, kita memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk bertemu Kristus, untuk mendapatkan berkat dari firman-Nya dan mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani hidup. Tetapi ketika kita kehilangan tujuan dan kita hanya memandang kepada mereka yang datang, maka kita tidak lagi memandang kepada Kristus, tetapi hanya kepada manusia yang banyak penuh kelemahan. Saudaraku, saya tidak mengatakan bahwa di gereja tidak ada orang munafik. Orang munafik itu ada di mana-mana. Sebelum kita mengatakan orang itu munafik, mari kita bercermin diri supaya kita tahu siapa sebenarnya yang kita sebut munafik. Biarkan Tuhan yang menghakimi kemunafikan di dalam gereja, dan jangan kita mengambil alih apa yang Tuhan harus lakukan.
Tidak ada rumah tangga yang sempurna, saudara. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Semua kita punya kelemahan. Gereja juga adalah sebuah keluarga besar, di mana setiap orang di dalam gereja memiliki banyak warna. Kita tidak dapat pukul rata untuk memiliki karakter yang sama. Nah, apa yang akan terjadi jika kita menganggap gereja ini sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan? Akhirnya kita alergi untuk datang ke gereja dan memisahkan diri dari gereja. Apa yang akan terjadi? Saint John of the Cross katakan demikian. Jiwa yang saleh yang sendirian itu seperti batu bara yang sendirian. Batu bara itu akan menjadi lebih dingin daripada menjadi lebih panas. Artinya, kekristenan itu adalah sebuah komunitas. Saudara dan saya bukan saja ke gereja hanya untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi juga dengan rekan-rekan, sahabat yang ada di gereja, yang dapat menolong kita bertumbuh, yang dapat menolong kita untuk tetap berada di dalam iman. Saat kita memisahkan diri dari gereja, saat kita mengundurkan diri dan tidak lagi datang di dalam ibadah rutin, dikatakan tadi seperti batu bara yang diambil, bukan semakin lama semakin panas, tetapi akan menjadi dingin. Nah, mengapa harus ada gereja, saudara? Mengapa harus ada gereja? Ada yang mengatakan, ibadah di rumah saja sama, pendeta. Sama ibadah di rumah dengan ibadah di gereja. Toh, di rumah juga Tuhan hadir. Betul. Memang Allah hadir di mana-mana. Allah hadir di mana saja kita mengundang Dia hadir. Karena firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tetapi ada alasan kenapa gereja dibangun. Saudara tahu pasar? Kenapa pasar dibangun? Bukankah orang bisa saja datang ke tempat orang jual tempe untuk membeli tempenya di rumahnya? Bisa saja orang ini membeli apa yang dijual penjual sayur di gunung sana. Pasar dibangun sebagai tempat khusus bertemuannya penjual dengan pembeli, sehingga mereka bisa bertransaksi di sana. Semua tempat dibangun ada maksudnya, termasuk juga gereja. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 2 Tawarik pasal 30 ayatnya yang ke-8. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8, firman Tuhan, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Apa firman Tuhan katakan tadi? Datanglah ke tempat kudusnya dan beribadahlah kepadanya. Alkitab memberikan perintah, anjuran juga yang penting untuk kita terapkan. Gereja dibangun bukan untuk sebuah alasan konyol. Gereja dibangun untuk alasan bertemunya umat dengan Tuhan. Sebagaimana pembeli dan penjual bertemu di satu tempat yang namanya pasar, gereja juga dibangun sebagai tempat khusus bertemunya umat dengan penciptanya. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Keluaran 25 ayat 8 dan 9, firman Tuhan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Kitab Keluaran mencatat bagaimana Musa mendapatkan perintah secara khusus untuk membangun sebuah Ka'bah bagi bangsa Israel. Dinyatakan bahwa Ka'bah itu dibangun berdasarkan ukuran yang tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membangun Ka'bah ini, Tuhan menghendaki agar umatnya datang beribadah menyembah namanya di dalam Ka'bah yang dibuat ini.
Itu sebabnya Ka'bah itu dibangun seperti yang Tuhan inginkan, sesuai dengan struktur, ukuran, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, setiap hal yang diperintahkan Tuhan dibangun oleh Musa ini tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak lain, hanyalah agar anak-anaknya dapat memiliki tempat khusus untuk menyembah namanya. Inilah tujuan gereja dibangun. Inilah tujuan gereja didirikan, untuk menjadi tempat khusus pertemuan antara kita dengan Allah. Jadi tidak salah sebenarnya beribadah di rumah, tetapi gereja dibangun dengan maksud khusus untuk menjadi tempat bagi kita menyembah namanya. Itu sebabnya gereja dikuduskan, namanya hadir. Nah, karena situasi pandemi sajalah, maka kita terpaksa harus beribadah di rumah. Maksud inti yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadikan tempat yang telah dikhususkan itu benar-benar difungsikan sebagaimana maksudnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih keuntungan dengan kita datang ke gereja? Yang pertama, luka fisik dapat sembuh dengan lebih cepat. Ini menurut penelitian. Seorang yang bernama Dr. Carson, dia mengadakan sebuah penelitian bahwa wanita-wanita yang mengalami patah tulang pinggul diteliti, dibedakan bahwa di antara mereka ada orang-orang atau wanita-wanita yang setia dengan imannya, setia beribadah. Dan ditemukan bahwa mereka yang setia beribadah lebih cepat sembuh daripada mereka yang tidak rajin beribadah. Luar biasa. Jadi hubungan yang karib dengan Tuhan membuat seseorang yang sakit akan lebih cepat sembuh, apalagi jika dia beribadah di gereja Tuhan. Semangat menyembah Tuhan membuatnya cepat sembuh. Makanya tidak heran firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Yang kedua, apa saja keuntungan dengan kita datang ke gereja? Yaitu keinginan untuk bunuh diri berkurang. Seorang peneliti dari Universitas Wayne State, Amerika, bernama Stephen Stack, menuliskan demikian. Hubungan agama dengan kesehatan mental itu sangat erat. Ketika dia meneliti hubungan ini, dikatakan orang yang tidak suka ke gereja memiliki resiko 4 kali lipat cenderung untuk mudah bunuh diri dibandingkan mereka yang rajin ke gereja. Kenapa begitu? Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin beribadah, yang rajin bertemu dengan Tuhannya di gereja, memiliki optimisme yang lebih kuat dibandingkan mereka yang jarang atau bahkan sama sekali tidak mau datang ke gereja. Inilah yang membuat kenapa orang-orang yang rajin datang ke gereja tidak hanya pada Sabat, tetapi juga di hari-hari yang lain, menunjukkan karakteristik yang jauh lebih baik daripada yang tidak. Yang ketiga, keuntungan datang ke gereja adalah lebih tegar menghadapi masalah. Nah, khotbah dan renungan yang disampaikan akan dapat membantu kita untuk menghadapi berbagai macam masalah. Satu kali ada seorang pendeta yang ditegur oleh umatnya. Dikatakan, pendeta, apa yang pendeta khotbahkan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya tidak dapat ingat. Jadi tidak perlu pendeta capek-capek menyusun khotbah, capek-capek sampaikan khotbah, karena semua pendeta yang sudah sampaikan yang lalu sudah dilupakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin tanya, ada yang ingat tidak apa khotbah saya minggu lalu? Ada yang ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Ada yang ingat tahun yang lalu? Jangankan tahun lalu Bapak Pendeta, minggu lalu saja sudah lupa. Itulah manusia. Pada saat saudara dan saya, kita ini
tidak dapat mengingat apa yang kita telah terima minggu lalu. Tapi bukan berarti karena kita lupa, maka khotbah minggu lalu tidak memiliki makna bagi saudara. Saya ingin tanya, ada yang ingat istrinya masa apa minggu yang lalu? Jangankan minggu yang lalu, 3 hari yang lalu ingat enggak istrinya masa apa? Saya yakin saudara-saudara juga lupa. Wah, istri saya masa apa 3 hari yang lalu? Apalagi seminggu yang lalu? Apalagi 1 tahun yang lalu? Siapa mau ingat-ingat menu masakan yang sudah lewat? Tapi saya mau nanya, apakah masakan istri saudara 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 2 bulan yang lalu tidak mendatangkan barokah, tidak mendatangkan berkah bagi kesehatan saudara? Tentu itu mendatangkan kesehatan bagi saudara dan saya, bukan? Tidak penting saudaraku mengingat apa judul khotbah yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan minggu yang lalu, tahun yang lalu. Ingatlah bahwa setiap khotbah itu membawa kekuatan spiritual pada waktu saudaraku mendengarnya. Amin. Inilah yang saya sebutkan tadi. Pada waktu saudaraku datang ke gereja, sama dengan HP yang lowbat mendapatkan cas baru dan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi hari bekerja yang akan datang. Itulah sebabnya, walaupun kita lupa judul khotbah, isi khotbah lalu, tapi pada waktu saudaraku mendengarnya, saudaraku akan dikuatkan untuk menghadapi hidup. Amin. Berikutnya, keuntungan dari kita rajin beribadah adalah menemukan sahabat-sahabat yang baru dan keluarga besar yang mendukung. Jadi gereja bukan hanya sebuah tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi, untuk menjalin persahabatan, untuk memiliki sahabat karib, saudara yang dapat menolong dan menguatkan kita di saat kita lemah. Saudara dan saya adalah sebuah komunitas. Gereja dibentuk untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, keuntungan datang ke gereja adalah memperoleh kesempatan untuk melayani. Saya percaya saat saudara dan saya aktif di gereja, bukan hanya sebagai penonton, pendengar saja, maka kita akan mendapatkan banyak kesempatan untuk melayani orang lain. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus ke gereja? Karena gereja adalah tempat yang terindah bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Saya percaya kita semua rindu saat ini untuk boleh datang berbakti, beribadah lagi di gereja. Dan tentu kita semua berharap agar pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kita masih bisa bertemu, beribadah secara konvensional. Akhir kata Bapak Ibu, dari pengkabaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini adalah, mari dengan pikiran yang positif kita dapat melihat bahwa gereja adalah tempat yang menyenangkan dan mendatangkan sukacita bagi kita. Jadikan gereja sebagai rumah kedua saudara, yang menjadikan suasana menjadi nyaman dan merasa bahwa kita betah berlama-lama di gereja. Bukan karena ada potluck, tapi karena kita merasakan sukacita bertemu dengan sahabat-sahabat seiman. Ayat terakhir mari kita buka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya percaya bahwa saudara dan saya, kita semua adalah umat-umat Tuhan yang setia. Dan kita tahu bahwa pandemi corona ini hanyalah satu dari sekian banyak tanda bahwa Tuhan sudah akan segera datang. Menutup pembahasan firman Tuhan pada Sabat yang suci ini, saya ingin memberikan sebuah kisah seorang nenek tua
Ya, nenek tua ya. Nenek yang tuli. Seorang nenek yang tidak dapat lagi mendengar oleh karena usianya. Setiap saat nenek ini rajin datang ke gereja. Saya pernah mengembalakan satu jemaat. Mayoritas nenek-nenek dan kakek-kakek alias mandulah. Jam 8 pagi mereka sudah stay di gereja. Saat yang muda-muda datang jam 9 lewat terlambat. Yang tua-tua ini mereka sudah datang dari jam 8 pagi, saudara. Jadi dalam hal kesetiaan, orang-orang muda tidak dapat mengalahkan mereka yang tua. Jadi kisah nenek yang tua lagi ya. Nenek yang tuli ini tidak dapat mendengar dengan baik ini. Dia datang secara rutin ke gereja. Cucunya mengkritik dia dan menyindir dia. Cucunya ini malas ke gereja, saudara. Orang muda malas ke gereja. Dia bilang, "Nek, tadi khotbah apa? Apa yang nenek dengar?" "Nggak tahu." "Loh, nenek tadi kan ke gereja." "Iya." Jadi bisa berkomunikasi dengan cucunya mungkin lewat bahasa isyarat ya. Bagaimana nenek ke gereja tapi nenek nggak tahu apa yang dikhotbahkan? Guna apa ke gereja? Nggak ada gunanya nenek ke gereja. Sang nenek ingin memberikan pelajaran kepada cucunya ini. Dia kemudian melihat sebuah keranjang yang kotor. Dan dia katakan kepada cucunya, "Cu, tolong ambilkan air nenek di sungai sana." "Nek, bagaimana mau ambil air dengan keranjang itu? Kan bolong-bolong." "Nah, apa-apa, ambil saja sebisamu bawa ke sini." Sang cucu masih menghormati neneknya, walaupun dia malas ke gereja, tapi dia cucu yang tahu adat, saudara. Jadi dia ambil keranjang yang kotor tadi, penuh dengan tanah yang kotor, dia bawa, dia celupkan ke dalam air, lalu dia bawa ke neneknya. Ya habis, tidak akan pernah ada. Neneknya bilang, bawa lagi, lebih semangat lagi. Setelah kurang lebih 5 kali dia bolak-balik, "Nek, tidak mungkin ini bisa bawa air." Lalu apa jawab neneknya? "Cucu, tadi coba kamu lihat, bagaimana keranjang itu? Kotor, berdebu, penuh dengan tanah. Setelah kurang lebih 5 kali si cucu masukkan ke dalam sungai dan dibawa ke nenek bolak-balik. Walaupun dia tidak dapat airnya, tapi apa jadi dengan keranjang itu? Keranjang itu jadi bersih, saudara." Nenek ini memberikan pelajaran yang berharga kepada cucunya. Bahwa walaupun dia tuli, tapi hatinya mendengar. Yang walaupun dia tidak dapat mendengar secara jelas apa yang disampaikan pengkhotbah, tetapi dengan dia datang ke gereja, dia merasa hatinya dibersihkan. Dia merasa hatinya diperbaharui. Ada begitu banyak orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam gereja. Saat saudara dan saya menyadari kehadiran Allah kita di dalam gereja, walaupun dengan segala keterbatasan kita, kita akan dibersihkan, kita akan dicucikan, dan kita akan diberkati. Jadi marilah, bagi mereka yang masih enggan untuk datang beribadah, datang ibadah berjemaah, saudara. Mari, biarlah kita boleh lebih rajin lagi. Jangan kalah sama nenek-nenek tadi. Semoga Allah menolong kita menjadi umatnya yang setia. Lebih setia lagi dikatakan di ayat tadi, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Semoga Allah menolong kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpuji nama-Mu. Sungguh kami bersyukur oleh karena firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini mengingatkan kami, menegur kami bahwa betapa pentingnya bagi kami anak-anak-Mu ini untuk pergi beribadah di dalam gereja. Saat ini Tuhan, kerinduan kami agar pandemi corona ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh datang kembali beribadah berjamaah bersama dengan umat Tuhan yang lain. Tetapi oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, kami masih harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kami untuk boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir
walau apapun yang terjadi. Biarlah kemurahan Tuhan yang akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Tuhan, damai dan sejahtera akan senantiasa menyertai anak-anak-Mu ini sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Selamat Sabat dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin.